Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh jamaah salat subuh Masjid Agung Al-Mujahidin yang saya hormati, saya muliakan. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan dan mencurahkan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat sehat wal afiat lahir dan batin, nikmat iman wal Islam, sehingga pagi hari ini, di hari yang mulia penuh barokah ini, sama-sama kembali kita dapat menunaikan kewajiban kita melaksanakan ibadah sholat subuh di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah yang kita lakukan, baik selama bulan suci Ramadan yang sudah kita lakukan sampai akhir Ramadan, maupun ibadah-ibadah yang akan kita laksanakan nantinya sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh ibadah yang kita lakukan, harapan dan doa kita mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah melimpahkan pahala, rahmat, barakah dan ampunannya kepada kita yang menunaikan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maupun ibadah-ibadah sunnah yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan suci Ramadan kita diwajibkan untuk menunaikan ibadah puasa. Sejalan dengan makna Ramadan, para ulama bahkan semua mufassirin, ahli tafsir, menerjemahkan, mengupas Ramadan itu ar-rimah. Ramadai adalah panas yang membakar. Ramadan itu menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya adalah panas yang membakar. Oleh sebab itu, sejalan dengan makna Ramadan, bahwa dalam bulan suci Ramadan ini pun terjadi proses pembakaran terhadap diri orang-orang yang beriman. Pembakaran, membakar, itu tidak semua konotasinya negatif. Kalau disengaja sesuatu tindakan yang tidak baik dan tidak terpuji, sekelompok manusia ataupun sendiri sengaja membakar sesuatu yang bermanfaat, yang implikasinya itu tidak ada unsur manfaatnya. Pembakaran terhadap tempat tinggal, karena tidak suka dengan penghuninya, rumahnya dibakar. Ada kerusuhan dalam kelompok yang besar,
gedung-gedung dibakar, pasar dibakar, apa saja yang bermanfaat, fasilitas umum dan fasilitas pribadi lalu dibakar. Ini adalah sesuatu tindakan yang negatif. Apalagi kalau maling ayam, ayamnya belum sempat dibakar, malingnya ketangkap dan dibakar. Ini lebih zalim lagi. Maling berbuat dosa, tapi yang membakar jauh lebih besar dosanya daripada maling yang ayamnya juga belum ketangkap atau ketangkap belum sempat dibakar. Maling sudah dibakar karena tidak sejalan dengan hukum agama dan hukum negara kita. Itulah unsur negatif dalam pembakaran. Tapi tidak semua membakar itu adalah konotasinya negatif. Kalau ada sampah yang kotor, pungutan sampah, apalagi dalam rumah kita, di pekarangan rumah kita saja, itu supaya menjadi bersih dan suci harus dibakar, dikumpulkan, kemudian ditempatkan tempat yang bisa kita membakarnya yang aman, tidak mengganggu ketenangan manusia dan hewan. Bakar. Habis tuh sampah yang kotor itu dibakar, maka lahirlah sebuah kebersihan. Dan nanti akibatnya, implikasi dari pembakaran itu ada unsur positifnya. Seperti kita membakar batangan besi batangan golongan yang besar, itu kalau kita ambil belum tentu kita bisa memanfaatkannya. Tapi kalau besi itu dipotong, dibakar, dan memotongnya, meraciknya harus dibakar dulu. Kemudian kita desain besi itu, nah terjadilah seperti ini, meja, kursi, itu tempat pembatas ibu-ibu, tralis, tempat tidur, meja makan, banyak sekali manfaatnya. Itu indahnya besi tadi itu karena ada proses pembakaran. Demikian juga emas, perhiasan yang dipakai oleh wanita itu nggak mungkin emas batangan yang 5 kilo itu dipakai digantung di leher dijadikan kalung kalau tidak dibakar terlebih dahulu. Apa indahnya perhiasan kalau tidak diproses melalui pembakaran? Bapak dan Ibu jemaah sekalian rahimakumullah, oleh sebab itu diri kita sebagai orang yang beriman ini sedang berlaku pembakaran. Ada 2 proses pembakaran yang terjadi selama kita menunaikan ibadah puasa. Yang pertama, membakar seluruh dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Tidak kelihatan dosa. Oleh sebab itu yang membakar pun bukannya pakai api, bukan dengan alat yang panas, tapi dibakar dengan ibadah puasa. Kembali kepada hadis yang sering kita dengar, kita baca, tapi semoga kita amalkan. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menunaikan ibadah di bulan suci Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala redha Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah ampunkan dosa-dosanya. Kalimat ma di situ adalah kalimatul am. Umum artinya semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan itu dapat dihapuskan dengan ibadah puasa, terutama di bulan suci Ramadan. Berapa tahun? 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, 3, 40, 56 tahun yang lalu pun bisa terhapuskan dengan ibadah puasa yang kita lakukan di tahun ini. Terjadi proses pembakaran
terhadap dosa-dosa manusia dengan menunaikan ibadah puasa. Bersih, seperti membakar onggokan sampah yang kotor menjadi bersih. Yang kedua, implikasi dari pembakaran itu adalah untuk membentuk kepribadian manusia yang mulia, melahirkan akhlakul karimah. Apa yang harus kita bakar melalui ibadah puasa? Puasa itu tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus. Kalaupun lapar dan haus itu yang diwajibkan oleh Allah untuk tidak diminum, dimakan saat berpuasa, maka tujuan akhir dari larangan Allah dan Rasul itu adalah untuk membentuk karakter kita. Artinya saat kita puasa itu tidak boleh makan dan minum, dari zatnya sampai kepada hakikat yang kita makan itu adalah halal milik kita. Tapi tidak boleh, karena ada larangan Allah pada waktu-waktu tertentu walaupun itu halal dan hak kita. Artinya apa? Ini mempertandakan kalau di luar Ramadan, pasca Ramadan, hendaknya kita tetap menjaga makanan dan minuman. Jangan sampai kita makan hak orang lain. Jangan sampai kita mengkonsumsi makanan, minuman, apa saja bentuknya yang bukan hak kita, lalu sengaja kita makan. Makan makanan orang. Makan minuman orang. Makan penghasilan orang, makan jabatan orang, yang semuanya menyimpang dari ajaran Allah dan aturan-aturan negara. Itu artinya kita sedang membakar sifat-sifat tidak baik dalam diri kita. Lalu kita membakar sifat-sifat buruk yang selama ini kita sudah berdusta, suka berbohong. Yang namanya berbohong, hasil dari kebohongan itu untuk menutupi kebohongan itu supaya tidak dihukum di dunia ini, maka dia akan mencari jalan kebohongan-kebohongan yang lain. Berlipat-lipat terus secara kontinu kebohongan itu dilestarikan, dilakukan, diucapkan, dibuat. Itu yang harus dibakar dalam menunaikan ibadah puasa. Artinya, puasa mengajar kita untuk menjadi orang jujur, berkata yang benar. Jangan sampai kita melakukan sebuah tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat-sifat buruk inilah yang secara tidak langsung akan terbakar dengan ibadah puasa kita. Lalu kapan kita membuktikan tolok ukur dari keberhasilan puasa kita, bahwa kita sudah mampu sanggup membakar sifat-sifat jelek kita? Pertama, dalam berpuasa. Insya Allah, kalau dalam berpuasa, jangankan kita mau mengambil hak orang lain, minum hak orang lain, air yang kita gunakan untuk berkumur itu saja, kalau kita telan, kita minum, tidak ada satupun manusia yang tahu, walaupun teman kita kiri dan kanan yang dempet dengan kita, nggak ada yang tahu. Tapi kita tidak mau melakukan itu. Bagus, baiknya aturan Allah yang memang benar-benar kita terapkan dalam ibadah puasa. Tapi tolak ukurnya bukan hanya di situ. Bagaimana sifat kita, akhlak kita pasca Ramadan? Mampukan kita melestarikan sifat-sifat jujur itu
dalam tindakan kita, perbuatan kita, tutur kata kita, kita benar-benar melakukan sebuah tindakan yang jujur dalam ucapan dan tindakan, dalam semua aspek perbuatan yang kita lakukan siang dan malam. Dari diri kita sendiri, jujur kepada Allah, jujur kepada sesama manusia, dengan keluarga kita, tempat kita bekerja, kita tidak akan curang. Dengan segala macam aturan-aturan yang sudah ditentukan baik oleh Allah maupun oleh manusia yang sudah komitmennya sudah kita setujui. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu sekalian, puasa adalah sarana untuk membakar dua aspek kehidupan kita. Yang pertama, membakar dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Lebih-lebih kita berada di akhir Ramadan, 10 terakhir Ramadan ini Bapak dan Ibu sekalian. Nilai puasa kita siang hari, nilai sholat tarawih, witir ataupun qiyamul lail seperti yang kita lakukan tadi, nilai tilawatil Quran kita, zikir kita, tasbih, tahmid, takbir, tahlil kita, nilai ibadah-ibadah kita yang lain, baik hablum minallah maupun hablum minannas yang kita lakukan 10 hari terakhir bulan Ramadan ini, berbeda dengan 10 hari pertama dan 10 hari kedua. Nilai pahalanya, nilai ampunan Allah, nilai rahmat barokah yang dicurahkan Allah kepada orang-orang yang beribadah, semakin berakhir Ramadan ini, semakin besar pahala, rahmat, barokah, ampunan Allah semakin besar. Oleh sebab itu rugi kalau tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kharima an kunna julun dakhala alaihi Ramadan wa tamma Ramadan qabla ayyafallah, kata Rasulullah. Celakalah manusia, celakalah umatku, dia sudah masuk di bulan suci Ramadan, tapi begitu sampai akhir Ramadan dia juga masih belum mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Celaka umatku, celaka manusia. Ramadan ini bergelimang dengan ampunan, rahmat, barokah, pahala yang besar. Mau nunggu bulan apa lagi? Mau nunggu hari apa lagi baru mau minta ampun kepada Allah? Kalau bukan Ramadan yang kita tunggu-tunggu setiap tahun kedatangan Ramadan ini. Andai kata kita mengetahui betapa besarnya nilai-nilai yang terkandung di dalam bulan Ramadan. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna sanata kulluha Ramadan. Andai kata umatku tahu, umatku mengerti tentang keistimewaan yang terkandung di dalam bulan suci Ramadan itu, la tamannau an takuna sanata kulluha Ramadan. Pasti umatku itu dia berdoa siang dan malam, dia minta kepada Allah, ya Allah, kalaupun tahun-tahun kemarin cuma sebulan, tolong ya Allah, tahun ini jadikan Ramadan itu 1 tahun lamanya. Setiap hari berpuasa selama 12 bulan. Kita sholat tarawih witir setiap malam selama 12 bulan. Tolong ya Allah, andai kata umatku tahu, kata Rasul. Nah, pertanyaannya, pernahkah kita minta supaya puasa ini sampai 1 tahun lamanya? Kagak berhenti-berhenti 1 tahun tiap hari kita puasa. Kayaknya kalaupun Allah mewajibkan minta, harus minta, takut mau melaksanakannya. Kenapa? Karena kita belum banyak mengerti tentang hikmah yang terkandung di dalam ibadah puasa itu. Jangankan 1 tahun, mau menyampaikan 1 bulan saja, orang udah ada yang lemes,
Mikirnya udah nggak karu-karuan. Baru 12 hari, 15 hari puasa udah nanyain kapan kita lebaran. Orang-orang udah masih sibuk i'tikaf, baca Al-Quran, tilawatil Quran, sedekah segala macam, ibadah-ibadah zikir kepada Allah. Ini sudah sibuk mempersiapkan diri untuk menyambut datangnya hari raya. Apakah dilarang sibuk menyambut datangnya hari raya? Tidak. Harus kita rayakan, tapi jangan sampai melenturkan, melemahkan semangat ibadah kita di akhir Ramadan. Sebab justru kehidupan manusia itu dinilai bukan awalnya keberhasilan itu. Sepak bola itu di babak penyisihan santai-santai saja. Juara dia babak penyisihan belum gembira, biasa saja. Sampai babak semifinal pun masih juara juga, belum mendapat sanjungan dari manusia. Tapi kalau sudah finalnya, akhir pertempuran itu berhasil, itulah yang dieluk-elukkan manusia, itu yang dia harapkan, itu yang didambakan, itu yang diberi hadiah yang besar oleh manusia. Nah demikian 10 pertama Ramadan biasa-biasa saja. Masjidil Haram biasa-biasa saja 10 hari Ramadan. Bapak Dokter Endang Surahman ini baru pulang dari umrah Ramadan. Itu pun sudah penuh. Tapi ketika masuk ke 10 hari kedua sudah mulai jam 5 sore mau masuk ke Masjidil Haram sudah tidak bisa lagi, apalagi mau dekat dengan Ka'bah. Nah 10 terakhir ini jam 4 waktu asar mau masuk ke masjid sudah susah, apalagi mau mendekati Baitullah. Berdesak-desakan orang di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Karena apa? Karena akhir Ramadan ini seluruh ulama sudah menyatakan dari Allah dan Rasul bahwa pahalanya dari Allah, ampunan Allah, terbuka luasnya rahmat barokah Allah, justru ditumpahkan semuanya di 10 akhir Ramadan. Sayangnya, ironisnya, justru 10 Ramadan inilah jamaah sholat tarawih pindah ke mall, pindah ke pasar. Nah kalau cuma sebentar beli belanja buat sedekah itu nggak apa-apa. Tapi kalau umpamanya belanjanya cuma sebentar, nongkrongnya jalan-jalannya sampai semalaman, rugi betul. Yang gini-gini nih nggak ada yang berdoa minta setahun Ramadan. Jangankan setahun, minta 2 bulan aja nggak ada yang berani. Tapi kalau kamu tahu tentang hikmah yang terkandung di dalamnya, kata Rasul, pasti kamu minta Ramadan ini. La tamannau an takuna sanata kulluha Ramadan. Kamu pasti minta 1 tahun. Bapak Ibu jemaah sekalian rahimakumullah, karena kita juga suasana i'tikaf yang sudah berlangsung 5 malam. Laporan sementara malam ini 475 jamaah yang tercatat dalam absen. Sehingga saya paling akhir makannya. Begitu mau makan habis. Bukan dananya habis, tapi udah gak keburu makan. Akhirnya ada nasi tadi malam saya makan. Alhamdulillah masih sehat. Insya Allah itu yang kita harapkan. Insya Allah Allah berkahi pengurus yayasan, pengurus masjid DKM, insya Allah dalam mengelola masjid ini, menampung, menjamu, memuliakan tamu-tamu yang i'tikaf di Masjid Mujahidin ini. Mudah-mudahan diberikan jalan keluar, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terus didatangkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada yang tidak sahur,
Tidak ada yang tidak sempat ngopi, tersedia. Teh, kopi, nasi insya Allah ada sampai malam terakhir bulan suci Ramadan. Oleh sebab itu kita doakan pengurus yayasan, pembina, pengawas, kemudian DKM dan seluruh lembaga yang ada di Yayasan Al-Mujahidin ini diberikan kekuatan sehat lahir dan batin, panjang umur, dan diberikan kemudahan dalam melaksanakan tugas-tugas yang diamanahkan oleh Allah dan oleh jamaah, oleh warga masyarakat di Tangerang Selatan ini didapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Kita sempurnakan kajian ini dan bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahi Rabbi ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji puja bagimu ya Allah. Engkau telah menganugerahkan nikmat yang sangat banyak dan sangat besar kepada kami ya Allah. Nikmat sehat walafiat lahir dan batin, nikmat panjang umur, nikmat iman Islam, sehingga hari ini sejak tadi malam kami dapat kembali di rumahmu yang mulia, penuh barokah di hari dan di bulan Sayyidus Syuhur ini ya Allah. Oleh sebab itu ilahi Rabbi ya Allah, ya Tuhan kami, dalam rangka mengisi sisa-sisa Ramadan ini ya Allah, beri kami kekuatan sehat lahir dan batin ya Allah. Bukakan pintu hati kami ya Allah, pikiran kami ya Allah, kuatkan tenaga kami ya Allah, agar kami dapat menunaikan ibadah sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya, dan melaksanakan ibadah kualitas dan kuantitasnya semakin baik sampai akhir Ramadan ini ya Allah. Ilahi Rabbi ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa kedua orang tua kami, ayah bunda kami ya Allah, baik yang masih hidup apalagi yang sudah wafat ya Allah. Ampunkan dosa saudara-saudara kami ya Allah. Ampunkan dosa istri, suami, anak-anak keluarga kami ya Allah. Ampunkan seluruh jamaah Masjid Agung Al-Mujahidin Pamulang ini ya Allah. Ilahi Rabbi ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah hidup kami ya Allah, berkahilah badan kami, umur kami, ilmu kami, rezeki kami, makanan hidup kami ya Allah. Berkahilah pekerjaan kami ya Allah. Ilahi Rabbi ya Allah, ya Tuhan kami, hindarkan kami dari malapetaka bencana musibah dalam diri kami, dalam keluarga kami, dalam warga kami, masyarakat kami, bangsa dan negara kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, semoga bisa bermanfaat kita. Kita akhiri dengan bacaan Al-Fatihah. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.